Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqu qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim al-ayah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat RN TV dimanapun berada, apakah sahabat percaya akan adanya hari kiamat? Mestilah kita harus mempercayai akan adanya hari kiamat selaku umat muslim, karena percaya atau yakin pada hari kiamat itu terdapat dalam rukun iman yang kelima. Sahabat RNTP rahimakumullah, hari kiamat kelak akanlah sangat dahsyat. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit dan terdapatlah beberapa pintu. Wa suyiratil jibalu fakanat syaraba, dan gunung-gunung dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Bayangkan sahabat, dahsyat sekali bukan? Sahabat NTV rahimakumullah. Lalu Allah akan membangkitkan kita kembali sebagaimana arti dari yaumul qiyamah, yaitu hari bangkit, hari dibangkitkannya umat manusia di padang mahsyar. Padang mahsyar kelak akanlah sangat luas. Bayangkan, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga umat akhir zaman akan dikumpulkan di sana. Dan akan menonton setiap orang selama hidupnya. Satu persatu orang dari zaman Nabi Adam hingga umat akhir zaman akan dipertontonkan. Dan akan sangat lama sekali bukan? Dan disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari akan didekatkan sejauh 1 mil. Sehingga seluruh manusia berkeringat. Dan keringat tersebut menenggelamkan mereka sesuai amalnya masing-masing selama di dunia. Ada yang tidak tenggelam, ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepaha, ada yang sedada, dan ada yang seleher, dan yang semata, dan bahkan sampai tenggelam. Dan itu seburuk-buruknya amal ketika di dunia. Sahabat RNTP rahimakumullah, akan tetapi akan ada 7 golongan orang yang akan diberi naungan oleh Allah di hari kiamat. 7 golongan ini termaktub dalam satu kitab hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillahi yaumil la dhilla illa dhillahu. Al-imamun adlun wa syabun nasa'a bi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa rajulun da'athu imra'atun datal mansibin wa jamalin faqala inni akhafullahu. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainahu." Yang artinya akan ada 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah, di mana tiada naungan selain naungannya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung pada masjid. Dan yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, berkumpul karenanya dan berpisah pula karenanya. Dan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Dan yang keenam, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya.
sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam sunyi, lalu ia meneteskan air matanya. Dalam hadis tersebut disebutkan macam-macam orang yang diberikan naungan oleh Allah pada hari kiamat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, imam yang adil. Bagaimanakah imam yang adil itu? Apakah imam yang adil itu akan mengikuti hawa nafsunya terus-menerus? Apakah imam yang adil itu akan menzalimi rakyatnya? Apakah itu contoh imam yang baik dan benar? Salah. Imam yang baik dan benar akan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik dan benar. Tidak akan zalim, mendamaikan rakyatnya yang bertengkar dengan cara yang baik dan benar. Dan tidak akan mudah main hakim sendiri, dan akan saling bermusyawarah dalam menegakkan suatu hukum. Dan walaupun kita bukanlah seorang pemimpin, tetap apa kata Rasul? Kulukum ra'in wa kulukum ra'isun ala ra'iyatihi. Setiap diri kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kalian akan dipintai pertanggungjawabannya. Lantas apa yang kita pimpin? Yang kita pimpin adalah jasad dan organ tubuh kita. Dan yang kedua, seorang yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Bagaimanakah orang yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah itu? Yaitu seseorang yang merubah kebiasaan buruknya ketika ia beribadah kepada Allah. Dan apabila seseorang beribadah kepada Allah, tapi dia tidak merubah kebiasaan buruknya, maka ibadahnya dipertanyakan. Yang perlu kita ketahui adalah kepribadian seseorang itu dilihat dari ibadah atau sholatnya. Apabila sholat atau ibadahnya baik, maka kehidupan sehari-harinya pun akan baik. Dan apabila seseorang beribadah atau sholatnya tidak khusyuk atau tidak benar, maka kehidupannya pun seperti itu. Dan yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Apabila seseorang hatinya telah terkait pada masjid, telah terikat pada masjid, maka seseorang itu akan dijauhkan dari yang namanya maksiat. Dan apabila seseorang selalu dekat dengan masjid, maka seorang itu akan selalu beribadah. Mengapa demikian? Karena jangankan sholat, walaupun hanya sapu-sapu di masjid, walaupun hanya menyalakan lampu masjid, itu sudah termasuk beribadah. Oleh karena itu, marilah kita selalu beribadah atau sholat. Karena sholat itu merupakan salah satu puncak dari segala kebaikan. Segala sesuatu hal yang bersangkutan dengan kebaikan, yang mustahil kita lakukan sebelum kita sholat, akan kita lakukan setelah kita sholat. Lalu yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, berkumpul karenanya, berpisah pula karenanya. Apabila segala sesuatu diniatkan karena Allah, dan salah satunya adalah hubungan, maka hubungan itu akan kokoh, akan jauh dari yang namanya perpisahan, dan akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan apabila segala sesuatu diniatkan karena Allah, maka semua itu akan menjadi ibadah. Dan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sungguhnya aku takut kepada Allah. Orang yang diajak berzina dan orang yang diajak bermaksiat, akan tetapi dia menolaknya, Masya Allah, pahalanya sangat besar. Mengapa dia menolak? Karena dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dan dia mengimani dan dia mempercayai bahwasanya innallaha kana sami'an basiro. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar. Mengapa dia menolaknya? Karena dia mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Dan dia mempercayai dan ia mengimani bahwasanya innallaha kana sami'an basiro. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dan yang keenam, seseorang yang bersedekah dalam satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Jadi, apabila kita bersedekah, maka jangan ada rasa sedikit pun dalam hati kita untuk dibalas. Mau balasan apapun itu. Dipujilah, dilihatlah, dibalas lagi lah dengan harta kembali. Jangan sampai ada. Karena itu tidak akan menjadi ladang pahala bagi kita. Apabila kita bersedekah, maka ikhlaskanlah. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala bagi kita. Amin ya robbal alamin. Dan yang terakhir,
seseorang yang berzikir kepada Allah dalam sunyi, lalu ia meneteskan air matanya. Apakah sahabat pernah merasakan hal yang demikian? Biasanya, orang yang seperti itu telah merasakan betapa nikmatnya beribadah. Dan apakah sahabat tahu apa itu ihsan? Ihsan dalam hadis disebutkan bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Dan apabila kau belum melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Dan apabila seseorang telah merasakan ihsan, maka orang itu akan takut berbuat maksiat karena merasa dirinya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Herayan TV rahimakumullah, demikianlah 7 golongan orang yang dinaungi Allah di hari kiamat. Semoga kita termasuk 7 golongan itu. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang keluar dari lisan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.